أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya Allah, ya ibu bapak pemirsa, yang maha pengasih. Tidak ada satupun keputusan yang Allah putuskan, ketetapan yang Allah tetapkan, yang Allah berlakukan untuk kita semua kecuali berasal dari kasih sayangnya. Ada orang-orang yang kemudian dibelai dengan kasih sayangnya, lalu dia merasa sedang dihina oleh Allah. Ya, usahanya jatuh bangkrut, perdagangannya merugi, hutang menumpuk, rumah tangga kacau balau. Dia tidak mengerti. Andai dia tahu bahwa Allah sangat sayang sama dia, itulah salah satu wujud kasih sayangnya. Bisa saja misalkan pada saat dia berumah tangga, ternyata suaminya penghalang dia sholat. Suaminya tidak senang dia sholat malam. Suaminya tidak senang dia berpuasa. Suaminya tidak senang dia mengaji. Lalu kemudian ketika sudah tidak lagi bersama suaminya, Allah berikan dia cintanya untuk dia. Artinya Allah lah yang menjadi kekasihnya. Allah lah yang menjadi pasangan hidupnya, subhanallah. Ketika kemudian sudah berlalu kesedihan itu, hadirlah lagi seorang laki-laki yang lain yang malah kemudian menjadi suami baru yang dia sama-sama menyayangi Allah dan Allah menyayangi keduanya. Banyak orang di dunia ini yang tidak sadar bahwa Allah sesungguhnya telah mengasihinya, menyayanginya. Begitu pemirsa. Subhanallah ya. Saya suka kehilangan Den ini. Kemana dia? Ini ya. Terawihnya beda-beda. Oh. Ada-ada aja dah. HP-nya ada-ada aja. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa itu? Istri ngajakin ke silaturahmi ke rumah saudara jauh lagi. Kita juga jarang ketemu. Saya yakin nggak ada dosa antar kita. Saya nggak pernah ngapa-ngapain jarang ketemu, pasti nggak ada dosa, ngapain ke sono, Tat? Iya, kalau ada dosa ngapain ke sono ya? Oh, kan kita silaturahmi minta maaf. Padahal kan bukan cuma ngejar masalah dosanya saja, tapi mengejar amal soleh. Jadi bersilaturahim itu bukan cuma, gue nih nggak punya dosa, kok dia ngapain? Ketika ente ngomong begitu, ini punya dosa. Wah, dosa baru malah, ya, dosa baru. Merasa tidak berdosa, itulah dosa. Berarti harus ke sono, bener, udah punya dosa sekarang. Iya, udah punya dosa. Bener, berarti penting tetap, Tat ya? Betul. Dan selain itu juga silaturahmi itu membuka rezeki, bener, Tat? Yes, silaturahmi itu membuka rezeki. Panjangin umur. Rezeki itu macam-macam ya. Rezeki berupa jodoh. Kan biasanya begitu kita silaturahim, ketahuan aja tuh. Maksudnya? Iya, misalkan tiba-tiba ada omongan, adek kamu gimana gitu. Sudah ada jodohnya. Alhamdulillah tuh sejak dia bercerai sampai sekarang belum ada jodohnya. Kita ada nih. Ada temen nih, nyambung gitu. Nah, kalau kita diem aja nggak bisa terbuka informasi gitu. Itu juga rezeki. Bener, atau sama-sama ngobrol akhirnya bisnis bareng. Bisa rezeki juga. Rezeki juga. Iya. Nah, kita juga ntar ada tamu, Tat. Siap. Tamu kita nih pasangan Amerika sama Malang. Iya, bener. Mantap, Masya Allah. Emang ngiri ame? Aneh apa yang ngiri? Saya juga ngiri, Tat. Ya, kok bisa ya dapat orang bule? Subhanallah. Udah punya muslimah anak banyak lagi. Kita. Bener. Anaknya banyak tuh. Punya bisnis juga. Kita akan ngobrol nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Semakin dekat ke Idul Fitri, berarti kita semakin dekat akan bersilaturahmi sama keluarga. Ini dia. Nah, Tat, aduh, pantasan tadi, Tat. Nah, ngantuk, Tat. Banyak etikap dan. Oh iya, alhamdulillah, Bu. Gaya. Banyak etikap. Aduh. Subhanallah ya. Nggak boleh malas-malas sebenarnya sih.
Lebaran ya. Sebentar lagi. Nggak boleh malas-malas ngantuk kita ya. Beli mana ya. Iya. Lebaran keluarga besar ngumpul semua, Tat. Kopi apa kayak ini. Iya. Pernah ada. Pembantu kita kan lagi pergi, Tat. Ya, kayak punya pembantu aja, nggak pernah punya pembantu kita mah. Iya, saudara. Kita nggak pernah nganggap orang pembantunya nggak. Kita saudara. Coba kalau dia nggak ada, puyeng kita. Bener. Makanya jangan belagu pembantu. Begitu pada mudik aja, wah mulai ada tuh. Panik. Sendiri kita kerjain. Sendiri. Nah, Tat, tidur lagi dia. Asli ngantuk. Asli. Nih. Subhanallah. Kalau ngomong tentang silaturahmi, Tat. Kayaknya mesti pindah tempat duduk nih. Oh iya. Dan sini nih. Ayo. Wah, nggak enak ah. Udah aja nggak apa-apa. Jadi Ustadz Denny. Amin. Aduh. Nah. Terang saya di sini sama mata nih. Wah. Ngeliatin ibu kuning bener ini. Ada. Silo malah. Terus kacamata hitam. Ya, dia yang tidur. Woi, panggil tamu udah datang. Wah, ini pengaruh kursi nih, Tat. Iya kayaknya. Sini aja dah. Iya. Kursinya kayak enakan, iya nih. Asik. Bisa muter-muter tuh lihat. Dan panggil tamunya Den. Kursinya muter-muter kayak odong-odong. Oke, nah ini juga tamu kita sangat berhubungan dengan silaturahmi. Bagaimana silaturahmi antara Malang dan Amerika bisa terjadi. Dua negara. Indo-Amerika, Indonesia-Amerika. Dan udah ada buah hatinya 7 orang. Langsung kita panggil aja, Mas Meng dan Mbak Brenda. Allahu Akbar. Coba kau tunjuk satu bintang sebagai pedoman langkah kita. Anaknya asli bule juga ya. Bener. Untung anaknya kayak emaknya. Ben. Ya, Masya Allah. Soalnya seneng bercanda, Tat. Masya Allah, Den. Iya. Gue juga tahu Mas Meng hitam. Tapi gak usah disebut-sebut. Barusan itu nyebut di awal. Mas Meng, apa kabar, Mas? Baik. Mas Meng ini pernah menghadiahkan saya foto terbaik. Wow. Jadi saya waktu ke Merapi ya, Mas ya. Itu lagi dicium nenek-nenek. Dia ambil fotonya. Dan itu tersebar di dunia maya. Subhanallah. Untungnya nenek-nenek nyumannya. Benar. Fotonya seperti apa nih pemirsa? Lihat dulu nih foto hasil bidikan Mas Meng. Silakan. Wah, fotonya seru banget. Ini istri gimana pas ngeliat pertama kali? Gak apa-apa, katanya 1000 nenek-nenek gak apa-apa. Iya. Iseng banget Mas Meng dulu. Emang fotografer ya, Mas Meng ya? Iya. Kegiatannya. Waktu itu ngeliat momen gimana? Lagi acara apa sih? Itu buka kalau nggak salah tempat kampung Quran. Kampung Quran. Iya. Di mana tuh? Di Merapi. Di Merapi. Di Gelagah Harjo Tengah. Nungguin set, pas nempel cepret. Iya. Pas banget subhanallah. Silakan Den. Oke. Tanya tamu kita Den. Kita lagi ngobrol tentang silaturahmi. Mas, boleh tahu nggak awal ketemunya gimana? Ya ketemu mah begitu aja ketemu. Ini maksudnya kan jauh, ini kan istri dari Amerika. Ya. Nah, Mas Meng kan orang Malang. Nah, ketemunya di mana itu? Kalau Mas Meng lagi nyasar di Amerika. Nah, ketemunya di Bali. Oh, di Bali. Iya. Dia memang di sini karena dia pertukaran siswa saat itu. Gitu, jadi ya ketemu dia, ya saya kira saya juga nggak tahu akan ketemu dia juga gitu. Karena saya hanya petualang aja di Bali saat itu. Kepingin hidup saja. Asik. Tapi nggak tahu gimana dia tertarik kepingin ikut ke Malang ceritanya. Gitu. Yang tertarik siapa nih? Terbalik kali ya. Suka nih. Enggak, saya tinggal pulang, saya pamit. Kalau biasanya kita berteman pamit. Oh, pamit. Saya pulang Tapi pengen dulu ikut. 1 minggu nanti nggak ketemu. Boleh ikut nggak? Gitu. Iya. Orang ganteng biasa. Resiko. Bener resiko rakyat. Bener. Kalah pede aku ini. Aduh. Pak Ustadz, Gitu. kita pipi doa mudah-mudahan dibuka pintu hatinya Pak Ustadz. Keren Mas Meng. Akhirnya ketemu ya. Subhanallah, Allah sudah mempertemukan ya. Dari dua benua yang berbeda, ketemu. Nggak pacaran kita. Nggak pacaran? Nggak. Itu mana? Mau kawin kayak itu? Seperti gitu. Kan waktu itu datang ke kampung saya karena ponakan saya menikah. Mau kayak itu? Mau. Gitu. Semudah itu. Nah, karena dia pinter Pak Ustadz. Tahu pinternya di mana? Di mana Mas? Cuma dia yang tahu bahwa saya ganteng gitu Pak Ustadz. Oh Itu Pak Ustadz maksudnya. Cuma dia gitu. Iya.
Kita terlalu bodoh. Bener-bener semua bodoh. Ini pintar sendirian. Tapi Mas Mameng apa? Berkarakter kok. Wajahnya nih berkarakter. Karakter. Wajar kalau kemudian ya Mbak bisa kemudian apa melihat sesuatu. Ini berkarakter ini. Seneng kalau apa namanya ngelihat wajah Mas Meng. Saya aja waktu pertama kali ketemu, ini orang Masya Allah, pasti ada sesuatu. Coba dong tanya sama istrinya. Mbak Brenda. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Jangan dia masih ketawa, ingat. Oh iya. Aku dulu pertama itu kan you yes gitu kan. Maksudnya Yes, ngasih tahu jalan masih gitu. Kalau jalan. belok gitu yes terus aja. Yes, nah itu betul udah. Gitu aja. Oh jadi istri pernah nanya jalan. Mas Meng jelasin nih, yes. You yes. 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 Ya. Oh, maksudnya di situ tempatnya. Iya itu. Iya. Dia bisa bahasa kok. Bisa bahasa ya. Coba silakan. Oke, Mbak Brenda apa kabar? Baik. Baik. Ini putri yang keberapa Mbak Brenda? Putri ke-7. Yang ketujuh. Ya. Wow, 7. Hebat. 7 orang ya. Yang putranya berapa orang? 5. Putra 5 perempuan. Putra. Putranya 5. Putranya Laki-lakinya 2. berapa? Laki-lakinya Kebanyakan lupa. Banyak. Kebalik. Oh iya. Kebiasaan bahasa Bali itu putra berarti anak, jadi nggak ada laki perempuan. Oh, Iya. Jadi aksennya cuma itu aja. Putranya 2, perempuannya 5. Nah, Iya. waktu pertama kali ketemu Mas Meng, apa yang menarik dari laki-laki tampan di sebelah Anda? Aduh. Cerita aja. Ya mungkin ketawanya. Ketawanya, Ya gembira. gembira. Coba Mas Meng ketawanya yang bikin memikat hati dulu gimana? Ya, gitu aja. Bu, lihat Bu gitu dong, Amerika kecantol Bu. Itu baru ngangkat dikit, gimana ngakak? Wah hebat ya. Kita terusin lagi deh. Iya, kita- Kelihatan ada yang mau lewat. Silakan lewat dulu. Langkah yang kecil mewarnai hidup ini dengan kasih putih yang suci. Kau yang tertawa dengan riang bersama kami di sini, satukan hati, satukan hati. Tuhan berikanlah sinar kebersamaan yang kau miliki dari genggamanmu. Keceriaan kami akan selalu abadi sampai mati. Hidup kan indah bila kau lengkapi dengan sejuta kebahagiaan. Mari nyanyikan lagu untuk dunia dengan satu cinta dan pancarkanlah sinar kebersamaan. Tuhan berikanlah sinar kebersamaan yang kau miliki dari genggamanmu. Keceriaan kami akan selalu abadi sampai mati. Hidup kan indah bila kau lengkapi dengan sejuta kebahagiaan. Mari nyanyikan lagu untuk dunia dengan satu cinta dan pancarkanlah sinar kebersamaan.
Wah, luar biasa. Lagu, lirik sama musiknya enak banget. Luar biasa. Luar biasa ya. Sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol sama semuanya, tapi mungkin bisa perwakilannya aja ya. Ada Haidar dan Akeni. Ini dia. Apa kabar Haidar? Akeni sehat? Iya. Ini ngapal Quran juga loh. Benar. Ya, Haidar berapa juz sekarang, Dar? 18. 18 juz, subhanallah. Kalau nyanyi bisa, ngaji apalagi kan? Benar, Pak Ustaz. Coba Dar, satu dua ayat aja Dar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون Sadaqallah. صدق الله. Haidar nih, Mas Meng, waktu masuk Mbak Bren, waktu masuk ke pesantren itu masih kecil. Umur berapa kalau masuk pesantren dulu? Umur 15 kok. 15 tahun. Sekarang 15 sudah mau tahun. keluar ya. Nah ini juga gitu nih. Dulu masuk umur 15 ya. Dar, terus ya belajarnya. Ini terus belajarnya. Ya kalau perlu cita-cita pengen apa? Cepat pengen jadi apa cita-cita? Pengen jadi pengusaha. Woi, pengen jadi pengusaha. Tapi jadi ibunya gimana tuh? Bener? Ya, sama jadi istri yang soleha, terus punya anak hafiz Al-Quran. Masya Allah. Amin. Jadi akhirnya pengen bisnis ya. Kalau saya boleh ngasih masukan, Tat. Kalau mau bisnis, kamu buka tempat penitipan hati, biar aku bisa nitipin hati aku di kamu. Santri loh, ini santri. Iya, Tat, kan bercanda, Tat. Allah kan maha tahu, Allah juga tahu saya pelawak, Tat. Nah, Den, ini lagunya Den. Hmm. Ini kalau Denny beli Pertamax, Ya. ya pemirsa kalau beli Pertamax, lagu tadi itu jadi hadiah. Nah, Jadi kalau beli Pertamax senilai 200.000, maka CD itu Dapat ini? Dapat itu. nah, kita masih akan ngobrol-ngobrol nih, Tat, tentang Siap. ini, Tat. Tapi kita undang dulu ada pendampingnya satu lagi, Tat. Pak Ustadz juga. Oke. Ini kita sambut Ustadz Tarmizi. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bajunya samaan nih. Janjian ya? Iya, Pak. Sini sama aku, Dek. Nah, Siapa namanya ini? Mas Beng? Naima. nah, Naima. Bodoh namanya Naima. Naima Istar Sabita. iya. Ya nggak mau mana? Iya. Ketawa ya, ada ya. Mas Tarmizi sehat? Alhamdulillah, Ustadz? sehat. Sehat. Nah, sekarang kita ngobrol tentang lagu ini. Tentang nih. lagu itu, betul. Judulnya Sinar Kebersamaan, yang nyiptain Haidar ya. Maksudnya inti ceritanya lagunya tentang apa? Waktu itu kan saya masih jadi santri ya. Iya. Jadi intinya bersama di dalam dunia pesantren gitu kan. Bersama menjaga kebersihan, bersama saling mengingatkan gitu. Oh, Haidar sekarang udah ini ya, udah jadi pengasuh ya buat adik-adiknya ya. Iya. Iya benar lupa. Nah ini Tarmizi Nah. di balik ini Nah, nih. benar nih. Di balik direkamnya lagu ini, Recording. akhirnya dipilih lagu ini. Bisa cerita sedikit, Mas Ustadz? Jadi gini sebenarnya Ustadz, Kang Denny, jadi waktu itu lagu itu dibawa sama Ustadz Hendy, Ustadz Hendy Irawan bawa lagu, saya lihat syairnya, terus saya bilang coba dijadiin dami dulu lah, dijadiin dami, saya melihat ini nanti mau yang nyanyi siapa saja, disebutlah ada Haidar, ada santri dari Bandung, terus tambah kan Kang Ade nih, Ade Kurniawan kan asati dari sana ya, oh iya nih bagus nih buat pesantren. Dan pas sekali dengan program yang lagi dikembangkan sama PPA Asad. Jadi pada saat itu tuh, pada saat lagu ini mau dibuat, saya sama teman-teman di PPA itu lagi membuat program Rumah Quran di Merapi. Jadi ini kayaknya pas sekali karena memang pada saat konsep itu dibangun, saya dengan Mas Naryo itu bagaimana mengembangkan sebuah konsep kampung Quran. Nah di Merapi itu semua rumah itu dibangun dengan secara kebersamaan. Kebersamaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak
Semua ikut. Semuanya ikutan. Jadi dari Darul Quran itu cuma bantu material. Jadi yang mereka bentuk kelompok dan rumah mereka dibangun sendiri-sendiri. Nah, video klip ini pun kita buat di Merapi. Terus sampai tahapan kita ngebangun rumah di NTT Ustaz, di Nusa Tenggara Timur, sama seperti itu. Jadi 50 pondasi Ustaz, itu dibangun secara bersamaan. Turun semua ya? Turun semua. Jadi hari ini di lokasi satu semua turun semua bersama-sama. Di lokasi satu turun semua. Jadi 50 pondasi itu selesai dalam waktu 3 minggu Ustaz. Tapi ini bener nih, ini jadi hadiah kalau beli pertama kan? Ya, alhamdulillah. Jadi pada saat album ini selesai, kalau yang mau dapat album ini itu bisa saja pada saat mereka beli Pertamax itu mereka akan dapat gitu. album. Tapi kalau ibu-ibu nggak usah beli Pertamax dulu, gratis. Tapi ntar kalau pas beli bensin, beli Pertamax, nah dapat ini lagi. Jadi hari ini buat yang datang dapat semua nih? Dapat semua. Alhamdulillah. Oke. Kita penasaran nih tentang kisah-kisah dan di sini ada lagunya Ustadz juga. Benar, dan di sini ada tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur juga. Masa sih? Lumayan. Nggak tahu tuh. Iya. Oke, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan dia. Oke, kita balik lagi di sini sama tamu-tamu kita dan kita juga pasti akan ngobrol-ngobrol tentang ini nih, Tat. Iya. Tentang CD kebersamaan. Sinar kebersamaan. Nah, sebelumnya kita punya VT. Ini orang juga penting banget mementingkan silaturahmi, Tat. Sampai motornya dipasangin kayu panjang banget biar yang muat banyak untuk pulang kampung. Gimana ceritanya? Ini dia. Aman gak nih Bang? Gini nih. Aman. Bahaya, kita mau banyak di kok Ade. Iya, Bang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, usaha makin maju ya. Usaha apaan? Gue mau pulang kampung, gue bawa barang-barang semua. Bang, mendingan abang naik bis aja dah. Saya kasih tahu aja ini. Ya lu ngasih tahu doang bisa, tapi bisa nggak ngasih ongkos. Yaudah kalau begitu cerita dah. Saya cuma ngingetin aja nih. Yaudah dah. Assalamualaikum. Salam. Kok. Ya kok. Ungu. Ayo. Hidup aku di mana? Depan sini. Di depan. Di belakang. Kamu belakang sini. Ya. Mana sih? Naik, Bang. Maju dikit, sayang. Assalamualaikum. Sapri. Waalaikumsalam. Lalu pada mau kemana? Emak. Ya mertua mau kemana? Salim sama nenek. Salim sama nenek. Nenek. Emak mertua mau kemana? Gue mau lebaran di sini. Gue bawain ini lah. Gue mau masuk. Bawain tuh koper sama ayam. Emak mertua mau lebaran di sini? Iya. Ya, masuk. Oh, gitu niat boleh, tapi itu usaha untuk pulang kampung. Kreatif. Oh, kreatif. Walaupun gagal, akhirnya emaknya datang, Bang. Taruh udah siap, emaknya datang, Bu. Jadi nggak pulang kampung. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Meng dan Mbak Brenda. Iya. Ternyata Mbak Brenda ini bidan, Tat. Bidan dan udah punya buku. Iya, kita lihat ini dia bukunya. Gentle Bird. Tuh. Bahkan 5 dari 7 anaknya waterbird, ngelahirin di air, Ustaz. Ya, di air, Bu. Di air. Nah, gimana kisahnya ini? Mbak, bisa cerita dikit? Ya, mungkin seperti ibu yang lain kalau melahirkan tentu ada rasa sakit dan saya juga kepingin mengurangi rasa itu. Begitu dengar ada waterbird, ya kepingin coba. Ya saya coba, jelas seneng karena berikutnya juga semua lahir di air. Oh, begitu sukses satu, lahir semua di air. Ya, memang sangat mengurangi rasa sakit. Oh, iya. Kita ikutin deh. Jadi waktu itu airnya air panas sama air hangat. Airnya diebak gitu. Hangat. Oh, Sehangatnya air ketuban. sangat air ketuban. Kalau bayi kita lagi hamil kan bayi di perut ibu juga di air ketuban. Anget dia, dia anget ya. Iya. Jadi kurang lebih sama. Nah, jadi itu juga ada beda-beda harganya, Tat. Kalau yang agak mahal di kolam renang, murahan dikit, lahirnya di bak mandi. Kalau yang murah di empang. Waterbird. Kalau di benak saya, Tat, kalau waterbird apa enggak pas bayi lahir itu masuk ke sini? Ya enggak dong, karena
di dalam perut ibu juga bayinya di dalam air Iya, dia ketuban. tenggelam juga di situ. Oh iya, saya kira di sini pada Oksigen mandi kan bola. melalui tali pusar. Tali pusat. Ya, Ini lahir di Singapura ini ya? Yang ini ya, Di Singapura, tapi tetap di dalam air. tetap di rumah teman, tetap di dalam air. Mas Meng kalau nakal di Bawa air. terpal itu Pak Ustaz. Bawa terpal sendiri Bawa kan di terpal. sana nggak ada pagar. Oh. Saya bawa terpal dari Bali. Untungnya ada selang di sana, tapi akhirnya selangnya kurang panjang, saya harus beli. Oh, Baru baru selang pun masuk ke sini ke Indonesia waktu pulang jadi masalah juga. Oh. Apa ini melilit Ustaz. dikira sesuatu? Mohon pamit mau persiapan PSB, Ustaz. Oh, persiapan Sama penerimaan santri anak-anak. baru. Iya. Iya, iya, iya. Iya, mohon Iya, maaf. baik, baik. Ah iya. 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 Makasih. Ya, sama-sama ya. Iya. Sukses buat semua kegiatannya. Ya. Yuk, Mas. Haidar sukses, Sakeni sukses. Sudah, biar 30 juz ya. Ya. Amin. And insyaallah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilepas aja Mbak anaknya Mbak. Nggak apa-apa dah. Hah? Nah, Sini. pinter ya. Dilepas dia jatuh. Ya. Nah, kita Ini udah. kenapa nih anak bisa nurut begini? Mas Meng ada rahasianya tuh. Ah, gimana Mas Meng? Ini lucu juga, jadi saya mendampingin istri saya mentornya, nenek saya memang dukun bayi. Jadi kebanyakan bertemu dia memang bukan Islam dulu, dia Hindu, Oh. gitu. Terus gimana? Oh, waktu nikah belum Saya masuk. nggak pernah nyuruh, Ustadz mohon maaf ya, saya nggak pernah nyuruh dia harus sembahyang, harus ngerti nggak. Saya suruh melihat aja. Akhirnya dia ngiler dan mencoba, ya pelan-pelan akhirnya bimbing, karena dia bertanya. Jadi kemauan, ingin jadi akar sendiri dia mau di situ, Iya. insya Allah jadi kuat. Gitu. Boleh dong Mbak Brenda cerita sedikit pakai jilbab apa gitu. Ya tentu di awalnya rasanya sedikit malu ya sama teman-teman karena umumnya teman-teman non-muslim pada waktu itu. Jadi saya belajar 40 hari pas puasa. Mungkin udah 7 tahun atau 8 tahun kemarin saya pakai Nangis selama kalau bulan ingat puasa. itu Ustadz. Ya akhirnya begitu sudah biasa pakai ya tidak mau dibuka lagi. Subhanallah. Hidayah puasa Ustadz. Allahumma sholli ala. Ingat jadi bulan puasa, saya bingung cari dalil kemana-mana nggak ketemu untuk memantapkan. Karena budaya kita beda, dia orang barat kan. Jadi kita susah memang saat itu. Tapi saya nggak pernah putus asa. Saya ingat bahasa nenek kalau nggak salah. Kenapa angka 40 itu bagus, biasanya gitu aja saya ambil. Ini bulan puasa, tambahin 10 aja, biar 40. Pakai itu, niat untuk pakai jilbabnya kan gitu. Nanti kamu yang denger, kamu yang rasa, kamu yang punya jawaban bukan saya. Ya hari ke-15, Mas, waduh, panggil Mas. Cie. Gaya aneh. Terus saya nggak mau lepas panggil lagi Mas. gitu. Saya nggak mau lepas lagi, mau pakai terus. Kepala saya adem, saya rasa jadi manusia yang sebenarnya. Subhanallah. Itu ada beliau. Jadi saya nggak ngarang, dia sendiri yang punya cerita, bukan saya. Jadi kalau kata siap, saya kira nggak ketemu di situ. Sebenarnya niat, nawa itu semuanya pasti enak kok kalau diniat. Memang perlu proses, semua proses. Iya, iya. Masya Allah. Seperti gitu. Dan sekarang punya bisnis juga ya, rumah makan ya? Ada, ya, alhamdulillah ada. Di mana nih? Ada 3 tempat di Ush, 3 Ubud, tempat. di Kerobokan dan Pasar, terus sama 1 bukit dekat Nusa Dua. Oh di Bali Masya semua. Allah. Allah buka rezekinya ya. Subhanallah. Dan klinik bersalin juga jalan, alhamdulillah. Yang sempat kemarin terseok-seok, jadi alhamdulillah sekarang Ada lagi. hidayah doa dari umroh. Mbak, gitu ya. Mbak. Nggak apa-apa. Oh, Mau bawa kamera umroh. tuh boleh. Iya, waktu saya umroh kasus sebenarnya kliniknya, perizinan, alhamdulillah. Ya, Pulang umroh beres semuanya. seperti itu. Wah, Subhanallah. Iya. nggak bisa ngomong saya. Iya, Masya iya. Allah. Sementara kegiatan fotografinya masih Masih jalan. jalan ya. Ya kalau Ini saya seniman loh Mas. Benar. Seniman ini. Fotografi. Saya cerita foto jangan salah membantu orang. Jadi silaturahmi untuk bukan saya. Ah. Gimana kita silaturahmi untuk menyenangi atau membuka jalan atau membangkitkan atau mewujudkan keinginan dari yang kita silaturahmiin. Jangan untuk kita dibalik. Enak, lebih enak rasanya. Ilmu Pokoknya lah. orang aja gitu ya. Iya. Ilmu lah kita. Nah, Kayak seperti gini, saya nggak butuh sama Yusuf Mansur misalnya gitu. Tapi gimana saya menyenangkan dia? Biar senyum, Subhanallah. seperti gitu. Subhanallah. Ya. Ada tamu lagi? Nah, pas banget nih tamu ini entar akan ngejelasin tentang CD ini juga, Tat. Sama program-programnya ya. Iya, ini Baik. dia Bapak Walji. Tangan. Assalamualaikum Pak. Lah.
Alhamdulillah. Ya. Silakan duduk, Mas Walji. Pak Walji, sehat Pak Walji? Siap. Sehat ya. Apa program Pertamina nih pas Lebaran kayak gini nih, mau persiapan Lebaran? Terima kasih Ustadz. Program kita awali dari awal Ramadan sampai nanti kita akan melayani pelanggan kita ketika dia mudik dan pulang mudik. Oh, jadi kayak apa? Info mudik gitu ya? Iya, info mudik bahwa kami di awal Ramadan kita membagikan takjil. Takjil di 50 SPBU di Jabodetabek. Ini hubungannya dengan CD ini? Apakah ada program di bulan Ramadan atau gimana? Album Sinar Kebersamaan ini saya pandang sama dengan apa yang kami pikirkan. Ketika Pertamax sebagai produk bahan bakar unggulan Pertamina mempunyai keinginan untuk silaturahmi dengan pelanggan yang notabene adalah umat Islam di negara kita. Sehingga kami ingin berbagi kira-kira apa yang cocok. Nah, ketika itu kami melihat album ini cocok dengan Pertamax. Misinya cocok. Semangatnya cocok. Semangatnya cocok. Ada kebersamaan. Ada kebersamaan, ada kenyamanan ketika nanti yang menerima album ini membawa pulang mudik di setel di mobil. Wah bener, apalagi ada gambar Yusuf Mansur tuh. Nah, nih ada tausiahnya juga. Ada tausiah Ustadz Yusuf Mansur di sini, sehingga tidak hanya kita longok-longok di mobil. Iya benar. Tapi bisa setel nih. Nah, cara dapetinnya gimana? Mungkin bisa di rumah pada pengen punya. Sangat gampang. Cara mendapatkan CD ini, tinggal pelanggan kami bisa membeli Pertamax di SPBU di Jabodetabek. Jabodetabek. Ya. Sudah tersedia di semua SPBU Jabodetabek. Jabodetabek 50 dulu. 50. Tetapi nanti kalau responnya bagus, tidak menutup kemungkinan ini akan kita rolling. Di mana tempat-tempat yang atau SPBU yang kira-kira memang menghendaki akan mendapatkan album Sinar Kebersamaan. Sinar Kebersamaan. Pertama. Oke. Saya cukup surprise, Den. Iya, kenapa, Pak? Cukup surprise. Ini kan model baru ya. Biasanya kan di fast food. Jadi CD itu biasanya di fast food kan. Benar. Taruhnya di ya itulah gitu. Restoran cepat saji. Restoran cepat saji. Ini di Pertama. Dan ini for free. Subhanallah. Bisa gratis. Iya. Masih banyak programnya yang berhubungan dengan Pertamina di bulan Ramadan ini. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Waji nanti. Jadi tetap di chatting dengan YF. Alhamdulillah rabbil alamin. Tat ya. Ngumpul lagi di sini bareng Mas Meng dan keluarga kecilnya. Tapi istrinya lagi ajak main, mau tidur kayaknya. Oh iya. Ya. Dan yang beli Pertamax akan dapat ini Pak Waji. Iya. Nah, programnya juga masih ada ya. Selain ini keterlibatan Pertamax untuk Hari Raya Idul Fitri apa aja tuh? Oh, banyak. CD ini saya ulangi adalah awal ketika pelanggan kami belanja Pertamax 200.000 di SPBU Jabodetabek, dia akan dapat CD ini. Kemudian kalau sore kebetulan tergesa-gesa mau pulang, di situ dapat lagi takjil. Kemudian ketika pulang mudik, kebanyakan kita kan mampir di SPBU nih untuk istirahat, kemudian untuk sholat. Nah kami di beberapa SPBU musolanya kita make up, kita bersihin karena tempat transit ya. Ustadz Yusuf Mansur bilang sholat tempatnya harus bersih kan. Subhanallah. Nah kita bersihkan musolanya dan kita kasih mukena bersih. Wah luar biasa nih. Setelah itu kalau memang ingin santai di 4 titik SPBU akan ada lounge Pertamax. Jadi tempat-tempat untuk istirahat. Kalau yang itu kita harus beli Pertamax, kemudian bisa masuk di lounge. Tetapi kami juga ada tempat-tempat istirahat yang cukup representatif di SPBU lain tentunya. Iya. Saya sekalian pengen terima kasih nih sama Pertamina ya khususnya ya. Selama ini suka jadi tempat yang sudah banyak membantu masyarakat juga. Ini jujur yang ngomongnya bukan karena antum jadi tamu aneh enggak. Karena emang kalau kebelet Pertamina nih. Gitu. Lumayan loh sambil isi bensin, sambil kita sholat, sambil kita buang air.
ya membantu lah. Membantu. Dan kebersihannya tuh subhanallah bersih lah gitu. Iya. Dan sebagai produk Indonesia ya, itu cukup kita banggain banget. Amin. Subhanallah. Nah, Pak Ustadz, apa ini yang bisa kita simpulin untuk silaturahmi tema kita malam ini? Saya pengen komentar Mas Meng, kesimpulannya dari Mas Meng gimana? Karena kalau aku nanti mau nyanyi nih. Oh iya. Ntar Belum pernah ngeliat Yusuf Mansur nyanyi kan? Nah, di akhir segmen ini, Ustadz Yusuf Mansur akan nyanyi lagu judulnya Tiada Tuhan Selain Allah. Lagu yang disumbangkan dari Toto Alkid and Friend akan dinyanyikan Ustadz Yusuf Mansur. Iya. Nanti kalau kita bikin RBT hasil juga kita sumbangin tadi. Iya. Insya Allah. Download lu ya. Iya Mas Meng. silakan, Jadi Mas saya Meng. nyimpulin ini ya. Iya, pesan-pesan. Ya, jadi semuanya berangkat, jangan pernah menyerah apa saja, berdoa selalu meminta, kita tidak pernah memberi. Jadi di saat kalian bangkit, ya jangan bangga dengan bangkit. Kaya boleh, tapi kaya dari mana dulu? Ada waktunya untuk kita saling potong-potong, jatahnya kita mana, jatahnya yang harus dialihkan kemana. Seperti Siap, subhanallah. Satu lagi Pak Ustadz, Siap. jangan pernah lupa tersenyum di saat kalian jatuh. Nah. Itu modal. Dibalik ya, ada berkah dari Allah, coba belajar nangis. Tapi begitu Anda jatuh, belajar senyum. Oke. Subhanallah. Sesuatu. Lagi dapat berkah, Nangis. Coba nangis. Lagi jatuh, Kan biasanya kalau jatuh Coba kan tersenyum. ngeluh aja Pak Ustadz, Iya, benar. ngomel-ngomel kan. Ngomel-ngomel. Tapi belajar senyum, alhamdulillah saya kok apes hari ini kan gitu. Ingat itu kasih Itu sayang. begini, kalau- Loh, bukan Pak. Itu kecintaan, jangan salah. Itu kecintaan betul. itu. Setuju. Oke, saya ucapkan terima kasih buat semua yang udah hadir. Terima kasih juga buat Mas Meng, istri dan anak kecilnya. Aku mau kesini Mas deh. Faji siap, Ya. terima kasih. Mas Faji, thank you banget ya. Ya. Salam sama teman-teman Pertamina semua. Ini dia Ustadz Yusuf Mansur, Toto Alkid and Friend, Tiada Tuhan Selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.